Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan pembuatan kisi-kisi penilaian tengah semester atau sumatif tengah semester. Langkah sukses penyusunan kisi-kisi dan soal PTS 2 kurikulum 13 dan STS 2 kurikulum merdeka. Disampaikan oleh Yudi Karsono SPD MPD, pengawas sekolah dasar. Kali ini kisi-kisi yang akan disusun yaitu tema 7, subtema 2, tema 7, subtema 3, kemudian tema 8, subtema 1, tema 8, subtema 2. Kelas 6, kurikulum 2013. Karena saya kebetulan menjadi pemandu untuk penyusunan kisi-kisi kelas 6 kurikulum 2013, tema 7 dan 8 sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Ya betul, kelas 6 kurikulum 13 tema 7 subtema 2 dan subtema 3. Kemudian kelas 6 kurikulum 13 tema 8 subtema 1 dan subtema 2. Kisi-kisi penyusunan soal penilaian tengah semester 2022-2023. Ini nanti format kisi-kisinya seperti ini. Ada kelas, tema, subtema, waktu, jumlah soal, PG biasa, PG kompleks, uraian ya. Nah ini kisi-kisinya. Tadi identitas ya. Sekarang kisi-kisinya. Formatnya ada mupel, kompetensi dasar, materi soal, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, nomor soal. Ini untuk formatnya ya. Kisi-kisi penyusunan soal penilaian tengah semester 2 tahun 2022-2023. Ini identitasnya ya. Jadi identitas itu ada jenjang, kelas, tema, subtema, waktu, jumlah soal, PG biasa, PG kompleks, uraian. Nah ini identitas tadi. Ini contoh kisi-kisi ya. Kisi-kisi penilaian tengah semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Kelas 6. Kurikulum 2013. Tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Jumlah soal 35. Terdiri dari pilihan ganda 30, isian kosong, uraian 5. Lalu kolomnya ada mupel, kompetensi dasar, materi soal, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, nomor soal. Nah, sekarang sampailah pada tugas membuat kisi-kisi. Tugas membuat kisi-kisi kali ini kita akan membuat kisi-kisi dengan tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, dan subtema 3 ayo memimpin. Kemudian tema 8 bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, subtema 2 bumiku dan musimnya. Nah, ini KD yang
kita gunakan dalam penyusunan kisi-kisi, yaitu Mupel PPKN KD-nya untuk tema 7 ini yang berwarna biru ya, 3.1 menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu tema 7 subtema 2 dan subtema 3 yang berwarna biru ini ya, yang berwarna biru. Kemudian untuk tema 8 itu yang masih biru ini ya, masih biru 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya yang berwarna biru, tema 8 subtema 1 subtema 2. Ini untuk Mupel PPKN ya. Kita lanjutkan masih ya, tadi kita lanjutkan temanya sama, tema 7 dan tema 8. Bahasa Indonesia ini yang berwarna biru ya. Untuk tema 7 Mupel bahasa Indonesianya ini 3.3 menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Tema 7 subtema 2 dan 3. Ya, kemudian untuk 3.7 membicarakan informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca, dalam kurung hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Tema 8 subtema 1. Kemudian 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Tema 8 subtema 2. Kita lanjutkan masih tema 7 dan tema 8. IPA, Mupel IPA ya. Ini 3.2. KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi ya. Ini tema 7 subtema 2 dan 3. Kemudian KD 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Tema 8 subtema 1 dan subtema 2. Kita lanjutkan masih tema 7 dan tema 8. Mupel IPS ya. KD-nya 3.1. Maaf, 3.3 ya untuk tema 7. 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Tema 7 subtema 2 dan 3. Kemudian untuk tema 8 KD-nya 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Ini tema 8 subtema 1 subtema 2. Masih kita lanjutkan ya tema 7 dan tema 8 ini. Mupel SBDP, seni budaya dan prakarya. KD-nya ini ya untuk tema 7 ini KD-nya 3.2 memahami interval nada. Tema 7 subtema 2 dan subtema 3. Dan kemudian untuk tema 8 sama, ini 3.2 KD-nya memahami interval nada. Tema 8 subtema 1. Kemudian ditambah dengan KD 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah. Tema 8 subtema 2. Sebaran jumlah soal penilaian tengah semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Nah ini ya untuk
sebaran soalnya nomor 1 itu PPKN, mupelnya KD 3.1. Alokasi waktu ini sudah tertera 5 JP, jumlah soal kurang lebih 6. Bentuk soalnya nanti PG-nya 4, PG jenis 1 4, PG jenis 2 1, uraian 1. Nah, untuk pembagian sebaran soal ini bersifat lentur ya, luas, karena tergantung kompleksitas, kedalaman atau keluasan materi ya. Jadi ini untuk sebaran soal harus dilihat kompleksitas KD dan kedalaman KD, kemudian juga keluasan materinya. Kemudian untuk BI atau bahasa Indonesia ini 3.3, alokasi waktunya 7 JP, jumlah soal 8. Ini bisa disesuaikan ya, tidak hanya 8, mungkin 7 atau 9. Kemudian bentuk soalnya 4, PG jenis 1 4, PG jenis 2 1, uraian 1. Kemudian IPA KD 3.2, alokasi waktu 3 JP, jumlah soal 7, bentuk soal PG jenis 1 4, PG jenis 2 1, uraian 1. Kemudian 4 mupel IPS, ini KD-nya 3.3, alokasi waktu 3 JP, jumlah soal 5, bentuk soal PG jenis 1 4, PG jenis 2 1, uraian 1. Kemudian 5 SBDP, KD-nya 3.2, memahami interval nada ini, alokasi waktu 4 JP, jumlah soal 4, bentuk soal PG1 ini karena jumlah soalnya 4 ya. PG1-nya ya jelas ini ada kekeliruan ya. Berarti ini jumlah bentuk soalnya, ini untuk PG1 atau jenis 1 2 ya. Kemudian PG jenis 2 1, uraian 1. Jadi 4 sesuai dengan jumlah soal ini ya. Ini untuk jumlah soal 30. Nah, kalau diminta jumlah soalnya nanti untuk 35 ya, disesuaikan ya jumlah soalnya ini. Begitu juga dengan sebaran jumlah soal untuk PATS 2 2022-2023, tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin ya. Ini tadi ya sama ya, artinya sama formatnya, ada nomor, mupel, KD, alokasi waktu, jumlah soal, bentuk soal. Nah, untuk jumlah soal ini disesuaikan ya. Kalau nanti diminta 35 atau 40 itu disesuaikan. Kita lanjut ya untuk sebaran jumlah soal PATS 2022-2023. Tema 8 bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ini ya, formatnya sama, nomor, mupel, KD, alokasi waktu, jumlah soal, bentuk soal. Ya, ini jumlah soalnya disesuaikan, bentuk soalnya juga disesuaikan ya. Kita harus mencermati kedalaman KD, keluasan kompleksitas KD, kedalaman KD ya, keluasan materi yang ada pada KD tersebut ya. Kalau kompleks kemudian materinya juga banyak, itu harus jumlah soalnya juga mengikuti ya, mungkin lebih banyak. Itu sebaran soal ya. Kemudian tema 8 bumiku, subtema 2 bumiku dan musimnya. Ini ya, formatnya sama, nomor, mupel, kompetensi dasar, lokasi waktu, jumlah soal, bentuk soal. Nah, apabila tema 8 bumiku ini subtemanya mau digabung, misalnya tema 8 subtema 1 dan subtema 2 digabung misalnya, ya tinggal disesuaikan ya, disesuaikan KD-nya, kemudian alokasi waktu, jumlah soal, bentuk soal. Intinya
yang harus betul-betul dicermati ya adalah yaitu kompetensi dasarnya, KD-nya ya, kemudian mupelnya. Ini bisa dilihat pada pemetaan KD ya, pemetaan KD kelas 6 semester 2 ya, bisa dilihat juga pada silabus itu ya, berkaitan dengan sebuah soal. Kemudian ya, jadi untuk jumlah soal ini disesuaikan ya, sesuai dengan juknis terbaru ya dalam penyusunan kisi-kisi ini. Contoh ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. PG biasanya berapa, jumlahnya, PG kompleksnya berapa, ureanya berapa, jumlah soal berapa ya. Kemudian waktu pengerjaannya ini ya juga ditentukan ya. Baik yang tematik maupun yang mapel, baik yang K13 maupun kurikulum merdeka. Untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti PJK bahasa Jawa, ini bentuk soalnya ya, bentuk soal sama ya, jumlah soalnya juga sama. Nah, untuk matematik lah ini waktu pengerjaannya menjadi 90 menit. Sebaran opsi kunci jawaban ya. Nah, kita masih ingat untuk merumuskan pilihan jawaban pada pilihan ganda ya. Pilihan ganda A, B, C, D. Ini untuk kelas tinggi ya. B, C, D kelas 456, 3456. Untuk rumus pilihan jawaban PG atau option ini jumlah soal ya dibagi jumlah pilihan ditambah atau dikurangi 3. Ini contoh ya, jumlah soal 30, berarti ya 30 per 4 ditambah atau dikurangi 3. Jadi option jawabannya itu antara 7 sampai 10 ya. Misalnya untuk option A itu ada antara 7 sampai 10 ya, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Kemudian option B bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Option C bisa 7, bisa 8, bisa 10 ya, yang penting jumlah keseluruhan nanti 30. Nah, bentuk dokumen yang harus disetorkan, lembar kisi-kisi yang jelas ya. Kalau diberi tugas untuk membuat soal ya lembar soal. Lembar soal itu ada lampiran lembar jawab, kunci jawaban, pedoman, dan skor, pedoman penilaian dan skor. Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya berkaitan dengan penyusunan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dadah.